رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim atas limpahan nikmatnya jualan. Salah satu nikmatnya yaitu kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Quran, Sayyidus Suhur, tuannya bulan-bulan lain. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri yaitu kesehatan dan kesempatan. Karena tak luput dari kita, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesempatan berjumpa, tetapi tidak memanfaatkannya betul-betul di bulan Ramadan. Ada juga hambanya yang Allah kasih kesempatan berjumpa, tapi kesehatan Allah sakitkan, terbaring sakit di rumah sakit. Ada juga yang Allah kasih kesehatan, tapi tak Allah kasih kesempatan. Qadarullah meninggal sebelum bulan Ramadan. Maka kita beruntunglah Allah kasih kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi manakala mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul memanfaatkan kesempatan tersebut, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap harinya, tiap bukannya, 1 bulan penuh untuk mengamalkan atau melaksanakan amaliyah-amaliyah yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan umat, tauladan hambanya. Mudah-mudahan kepada keluarga beliau, sahabat beliau hingga yaumul kiamat. Para hadirin jamaah yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali mendengarkan beberapa tausiah keagamaan. Mungkin ini sudah masuk tahun kedua ya berlalunya virus corona. Kalau sebelumnya kita betul-betul melaksanakan secara di rumah, sempat kita melaksanakan hingga hari ini tetap alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan kajian rutinnya atau kegiatan rutin selama di Ramadan, tausiah keagamaan, nasihat-nasihat qauliyah atau ba'diyah setelah tarawih. Allah dan selalu kita mendengarkan kajian terkait dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan itu. Atau kita sering dengarkan juga sebutan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, tuannya bulan-bulan yang lain. Karena Allah kasih keutamaan, bukan menyepelekan bulan-bulan yang lainnya, tapi di salah satu bulan Allah kasih bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Seringkali kita dengarkan dengan Syahrul Quran, karena di dalam Al-Quran di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Di bulan Ramadan Allah turunkan juga di dalamnya Al-Quran. Diturunkannya juga malam yang penuh berkah, yaitu malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah sebutkan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Berkah itu artinya yazidu ziyadatul khair fil khair.
bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Secara aplikatif kita bisa memaknainya, yaitu berkah itu yang bertumbuh di dalam keberkahan. Jadi di bulan Ramadan ini, kalau kehidupan itu ibaratnya proses, maka bulan Ramadan ini disebut dengan bulannya akselerasi karena banyaknya keutamaan di dalamnya. Salah satunya itu yang telah disebutkan tadi, Allah kasih ampunan. Dan bagi hambanya yang betul-betul melaksanakannya, baik itu amalan yang wajib ataupun yang sunnah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah jadikan hambanya itu la'allakum tattaqun, jadi hamba yang bertakwa. Nah, tapi Allah kasih keistimewaan di bulan Ramadan itu. Salah satu hadis mungkin Bapak Ibu hafal, sudah familiar, sering mendengarkan dari kajian-kajian. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, ampuni segala dosanya yang telah lalu. Rawahu muttafaqun alaih. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan redaksi yang berbeda, jadi amalia-amalia yang diwajibkan, salah satunya rukun Islam yang ketiga, ibadah puasa min tulu'il fajr hatta ghurubi syamsi, kurang lebih 14 jam kita menunaikannya. Salah satunya ibadah puasa, dan salah satu sunnahnya yaitu melaksanakan qiyam Ramadan, sholat malam atau yang kita sebut dengan sholat tarawih. Ampunannya apa? Diampuni Allah segala dosanya yang telah lalu. Kalau kita lihat dengan dua amalia minimal saja itu sudah Allah ampuni, apalagi segala amal dilipat gandakan. Belum lagi amalia yang sunnah-sunnahnya, baik itu bersedekah, mengerjakan sunnah-sunnah lainnya di bulan suci Ramadan, maka Allah ganjarkan begitu keistimewaannya di dalam bulan yang penuh barokah ini. Maka kita tingkatkan kualitas iman ini dengan betul-betul. Ibarat kelas proses hari-harinya, maka bulan Ramadan itu sebagai kelas akselerasi, karena tidak Allah kasih keistimewaan di dalamnya. Bagi hambanya privilege, keistimewaan, baik Bapak Ibu, kaum mudanya, untuk betul-betul meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu di garis bawahi perlu kita tekankan, atensi sama intensinya harus dioptimalkan. Intensi itu niat kita untuk melakukan ibadah semata-mata karena Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Maka niat di dalam ibadah puasa itu betul-betul optimal. Tak lupa juga dengan atensinya, prioritas apa, ibadah apa, prioritas yang mau kita utamakan. Atensi dan intensinya harus perlu ditingkatkan di dalam bulan Ramadan ini. Sama Ramadan memaknai kita, integriti kita, meningkatkan begitu terpadunya, di ada manfaat, ada keberkahan, ada keutamaan di dalam kita melaksanakan ibadah amaliyah di bulan Ramadan itu, yaitu restorasi atau pemulihan. Salah satunya yaitu pemulihan jasmani kita, jasad kita, karena kita melaksanakan ibadah puasa kurang lebih 14 jam. Itu merupakan keutamaan di dalamnya. 1 detik 1 menitnya bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita dibiasakan kalau di dalam Ramadan banyak nasihat-nasihat. Kalau biasanya di bulan-bulan lainnya paling minimal kita memperdengarkan untuk laki-lakinya ketika khutbah Jumat nasihat-nasihat agama. Tapi di bulan Ramadan 30 harinya sekurang-kurangnya kita mendengarkan 1 hari 10 menit tausiah keagamaan diselingi ketika di malam ketika melaksanakan qiyam Ramadan. Lalu nutrisi akal kita diisi dengan membaca Al-Quran.
Salah satu keutamaannya karena di dalamnya Allah kasih keutamaan di bulan Ramadan Syahrul Quran, maka kita betul-betul memanfaatkan waktu kita untuk tidak melupakan untuk membaca Al-Quran. Lalu Ramadan mengasah kita juga tentang qalbu. Kalau biasanya jiwa kita dengki, maka di bulan Ramadan mengasah kita untuk bersyukur. Lalu takabur, maka di bulan Ramadan kita mengasah diri kita, kalbu kita dengki menjadi rendah hati, takabur rendah hati. Lalu yang terakhir pelit, di bulan Ramadan kita diasah untuk betul-betul menjadi hamba yang dermawan. Itulah restorasi pemulihan. Bagaimana keutamaan di bulan Ramadan terdapat banyak-banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona cepat berlalu di tengah pandemi ini. Sudah masuk ke 3 tahun, walaupun keadaan longgar, tapi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memperhatikan bukan hanya diri kita pribadi, tapi tentu keluarga kita di rumah. Itu yang perlu diperhatikan. Maka amalan suci bulan Ramadan ini seyogianya dengan sikap perbuatan ceria, agar pada akhirnya menjadilah takun hamba yang bertakwa. C-nya apa? Cermat mengikuti himbauan dari pemerintah. Walaupun keadaan longgar, tetap kita memperhatikan kesehatan kita. Di bulan Ramadan ini ada hikmah ketika datangnya virus corona, karena kita perlu memperhatikan bagaimana kesehatan kita. Itu yang penting, himbauan dari pemerintah ataupun perserikatan. Yang kedua ceria, C cermat. Yang kedua yang E-nya energik menjaga kesehatan. Tubuh sehat, iman kuat. Jadi bukan hanya tubuh kita, tapi iman juga diperhatikan. Mari kita tingkatkan. Yang R, responsif, peduli akan sesama. Di bulan Ramadan mengasah kita untuk yang dulunya pelit menjadi dermawan, bersedekah, berinfak, karena Allah kasih ganjarannya. Yang keempat, I, ceria, inovatif. Maka seyogianya aktivitas ibadah kita di masjid ataupun di rumah betul-betul dimanfaatkan, diberdayakan, betul-betul bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah lipat gandakan kebaikan. Yang terakhir ceria, aktualisasi. Maka seyogianya juga, marilah saya pribadi mengajak untuk evaluasi diri saya pribadi, untuk meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan iman kepada Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Aktualisasi perbaikan akhlak itu penting juga, karena di Ramadan ini bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk kebersamaan juga. Jadi bukan hanya, memang ibadah puasa itu ibadah yang hanya karena Allah, hanya Allah yang tahu. Maka tapi perlu peduli akan sesama. Salah satunya perbaikan akhlak itu penting. Baik itu yang awal mulanya kita dengki, maka kita belajar di bulan Ramadan menjadi hamba yang bersyukur, tak kabur, rendah hati, menjadi hamba yang rendah hati di bulan Ramadan. Yang terakhir, menjadi pribadi yang kalaupun pelit, maka belajar di bulan Ramadan ini menjadi hamba yang dermawan. Mudah-mudahan bermanfaat di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ziyadatul khair fil khair, bertumbuhnya kebaikan di dalam keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba yang Allah kasih kesehatan dan kesempatan, maka memanfaatkan sebetul-betulnya di bulan Ramadan. Saya pribadi yang menyebutkan belum tahu, karena ajal, umur, semuanya hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita masih Allah pertemukan bulan depan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kita akhiri dengan Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haqq astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.